Shalom saudara-saudaraku, dimanapun hari ini engkau berada. Syukur kita pada Tuhan kita bisa bertemu kembali. Dan saya mengingatkan kita semua pada hari ini kita untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir, pakai masker Anda. Dan Anda harus menjauhi kerumunan, ya saudara-saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran lagi. Pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang sangat penting bagi kita semuanya, umat Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang keyakinan yang kokoh akan Injil. Kita harus punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebelum kita akan belajar, mari saya ajak kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami mau belajar kebenaran. Berikan kami pengertian dan kiranya roh Tuhan bekerja atas kami. Dan kami serahkan hari ini kebenaran ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus hari ini memeteraikan kebenaran dalam setiap hati kami. Kami sambut firman Tuhan dan Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran pada saat ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, keyakinan yang kokoh akan Injil, kita akan belajar kebenaran ini pada hari ini. Saudara-saudaraku, kita lihat firman Tuhan dan saya berharap Anda punya catatan, Anda bawa catatan Anda tulis pada buku Anda. Sama seperti saya biasanya kalau mempersiapkan kebenaran atau saya mendengar khotbah, saya punya buku dan saya akan tulis. Dan saya berharap Anda menulis karena banyak ayat-ayat penting yang Anda akan bisa renungkan kembali setelah mendengar kebenaran ini. Yang pertama kita lihat Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Keyakinan yang kokoh akan Injil itu sungguh diperlukan bagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan itu. Nah, pertanyaannya Injil itu apa? Nih sekarang nih ada orang bertanya juga, apa Injil itu apa sih? Gitu. Kenapa keyakinan harus kokoh akan Injil itu? Injil itu kalau di dalam bahasa Yunaninya sering dipakai itu euangelion. Euangelion itu artinya itu adalah baik, ya. Angelion itu adalah kabar. Jadi Injil adalah kabar baik. Nah, kabar baiknya itu apa? Kabar baik itu menyelamatkan dan menyelamatkan semua orang yang percaya. Jadi orang bisa mendapatkan keselamatan itu karena dia percaya akan Injil itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kokoh. Kata ayat itu tadi kita lihat keyakinannya harus kokoh dalam Injil. Jadi ada orang yang dia tahu Injil tapi nggak punya keyakinan yang kokoh. Dia cuman hanya tahu tentang Yesus, tahu tentang kebenaran firman, tapi sebenarnya keyakinannya tidak kokoh. Nah, kita mau belajar keyakinan kita tuh kokoh dengan dasar pengertian yang sangat harus kita mengerti. Sebagai contoh saya melihat misalnya contohnya saudara-saudaraku. Orang yang tidak punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Misalnya kalau dia terjadi sesuatu padanya. Dia katanya rajin ke gereja. Dia percaya Yesus. Tetapi pada dasarnya ketika ada masalah saja dalam dirinya. Dia mau langsung bunuh diri. Dia mau langsung lari dari kenyataan. Dia merasa bahwa menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan begitu. Nah, itu yang keyakinan itu belum kokoh begitu dalam dirinya. Apalagi lebih parah lagi kalau dia sakit kemudian dia cari dukun pula lagi. Padahal katanya orang Kristen. Dia cari dukun di mana-mana karena sakit giginya, sakit matanya, sakit perutnya dicari dukun. Itu sebenarnya dia tidak punya keyakinannya akan Injil, nggak kokoh begitu. Makanya setiap orang walaupun ketika kita lihat dia sudah rajin ke gereja, kita lihat dia sudah sepertinya berbuat baik, ternyata keyakinan itu yang kokoh akan Injil itu seringkali ternyata masih belum sampai.
masih hanya sekedar saja dia tahu atau mengerti tentang Injil itu. Nah, hari ini kita mau melihat keyakinan kita yang kokoh akan Injil itu. Jadi Injil itu kabar baik yang sanggup menyelamatkan. Beritanya yang di dalam Injil itu apa? Markus 1 ayat 1 berkata, inilah permulaan Injil. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi rupanya beritanya yang bicara Injil itu adalah tentang Yesus. Semua orang bisa saja tahu dan bisa ngomong tentang Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan. Tetapi pada dasarnya kalau kita melihat dan terus mencermati dalam dirinya, keyakinan yang kokoh itu akan Yesus yang adalah Tuhan Allah itu seringkali juga masih goyah. Dan memang sekali lagi saya katakan bahwa orang itu atau siapa saja itu akan sangat dibuktikan keyakinan kokohnya akan Injil itu adalah selalu pada waktu masalah ada. Karena siapa kita sebenarnya seringkali memang akan terlihat pada saat masalah kita ada atau persoalan kita ada problema dalam diri kita. Itu akan sangat menentukan siapa kita. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita akan mau melihat Yesus yang adalah Anak Allah. Beritanya itu tentang Yesus itu menjadi sebuah pokok penting di dalam kehidupan kita. Para rasul dulu, ingat saudaraku, dulu belum ada Alkitab yang sudah jadi buku seperti apa yang kita belajar dan baca pada hari ini. Dulu itu belum ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka sampaikan apa kemana-mana? Mereka pergi ke berbagai pelosok kota sampai ke seluruh dunia. Paulus sampai ke Roma. Apa yang disampaikannya? Yang disampaikannya adalah berita Injil. Karena Yesus berkata bahwa pergilah kamu seluruh dunia, beritakanlah Injil. Itu amanat agung. Jadi pemberitaan Injil itu merupakan sebuah pekerjaan yang harus terus dilakukan. Nah, sementara ada orang yang keyakinannya tidak kokoh akan Injil itu, tentang Yesus dalam hidupnya. Bagaimana dia mau memberitakan? Nah, ini yang menjadi selalu persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Anak-anak Tuhan gereja pada hari-hari ini juga saya lihat. Jadi cuman tahu tapi sebenarnya tidak mendarat dengan kuat di dalam dirinya. Mari kita lihat bagaimana rupanya kisah tentang Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, pada dasarnya kita harus mengerti bahwa Yesus yang diberitakan itu adalah Yesus yang menyelesaikan dosa kita di kayu salib. Karena manusia ini sudah berdosa. Dan dia mati di kayu salib menyelesaikan semuanya. Dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Lalu naik ke surga. Dan nantinya dia akan datang kembali menjemput setiap umat yang percaya. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah pemberitaan yang harus terus. Manusia pada awalnya adalah manusia yang berdosa. Ketika jatuh ke dalam dosa, pada awalnya sempurna, tapi kemudian jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya mereka kehilangan kemuliaan. Di dalam kitab Kejadian kita melihat bagaimana awal mulanya semua itu baik adanya. Pada pasal 1 ayat yang 31, Kejadian 1, semua itu kata Alkitab bukan lagi baik ayat 31, tapi sungguh amat baik, sungguh amat baik. Jadi sungguh amat baik itu berarti sempurna yang dibuat Tuhan semuanya. Namun kemudian manusia diberikan mandat, diberikan kekuasaan, wewenang untuk dia mengatur segala sesuatunya. Dia menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Namun kemudian dia jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya ketika dia jatuh ke dalam dosa itulah kehilangan kemuliaan Allah. Dan mendapatkan kutuk dan penderitaan demi penderitaan setelah itu. Saudara-saudara, pada waktu jatuh ke dalam dosa. Saat dimana manusia itu sebenarnya tidak punya lagi kekuatan apapun. Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat penting bagi manusia itu.
Mari kita lihat, saudara-saudaraku, pada pasal 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa, setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan Tuhan bilang kalau kau makan buah itu kamu pasti mati. Ingat ya saudara, kalau kau makan buah itu kau mati, begitu. Jadi memang upah dosa maut, kematian, begitu. Ayat yang ke-15, ketika Tuhan berbicara kepada ular, kepada perempuan, kepada Adam, ada sebuah yang menarik yang perlu kita catat. Ayat 15 Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini perkataan Tuhan kepada ular, antara ular dan perempuan ini. Lalu kemudian antara keturunanmu, keturunan ular itu maksudnya, dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ada keturunan ular, akan terjadi permusuhan antara keturunan ular itu iblis dengan keturunan perempuan ini. Jadi pada saatnya katanya keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala daripada ular. Akhirnya menghancurkan kekuatan daripada ular itu. Namun memang ular itu meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Jadi melalui penderitaan. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah pesan nubuatan yang sangat penting. Bahwa ternyata nantinya keturunan perempuan itulah yang dinantikan oleh manusia. Keturunan perempuan yang mana? Ingat baik-baik saudara-saudaraku, mengacu kepada sesuatu yang dijanjikan Tuhan, itu dinantikan oleh manusia, ditunggu terus. Apa itu? Keturunan perempuan itu. Siapa keturunan perempuan itu? Dan semuanya menunggu, menantikan itu. Lalu ada yang menarik lagi, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, mereka menutupi ketelanjangannya dengan menyemat dari daun pohon ara, membuat cawat dia, menutupi ketelanjangannya. Tetapi kemudian Tuhan Allah melakukan sesuatu yang berbeda bagi manusia itu. Ayat 21 pasal 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu. Jadi kalau hanya dengan daun pohon cawat, membuat cawat dari daun pohon ara itu berapa lama lah tahannya? Paling 1-2 hari udah layu, udah hancur. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, dipakaikannya kepada manusia itu. Itu artinya bahwa Tuhan membunuh seekor binatang. Membunuh binatang untuk diambil kulitnya, dijadikannya itu pakaian bagi manusia itu. Nah itu sebuah pesan lagi. Bahwa ternyata nantinya akan ada darah yang tertumpah. Kenapa? Karena membuat pakaian dari kulit binatang, ini artinya Tuhan membunuh seekor binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia itu. Darah harus tertumpah. Jadi saudara-saudaraku, sejak dari awalnya Tuhan sudah punya rencana untuk tetap dia mengembalikan manusia itu kembali kepadanya. Dia punya rencana bagaimana manusia itu kembali kepadanya. Karena memang manusia berdosa, binasa, hancur betul. Putus sudah dengan Tuhan, kutuk dan penderitaan semuanya akan dideritanya. Tetapi Allah punya inisiatif yang sungguh luar biasa, itulah karena kasihnya itu. Dia menjanjikan keturunan perempuan itu. Dia membuat sebuah skenario yang sungguh sangat indah bagi manusia itu. Nah saudara-saudaraku, dari peristiwa ini menunjuk kepada siapakah keturunan perempuan itu. Dan bagaimana Tuhan membunuh binatang untuk darah tertumpah demi manusia memiliki pakaian menutupi ketelanjangannya. Inilah yang menunjuk kepada Yesus kita nantinya. Jadi dinanti-nantikan oleh manusia itu, ditunggu-tunggu, itu yang disebut dengan Mesias yang dijanjikan. Mereka tunggu dan tunggu dan tunggu dan tunggu.
Para nabi, sampai para nabi pun menunggu. Kita tahu bahwa ada banyak catatan dalam kitab nabi-nabi yang sering terkenal, misalnya contoh Mika misalnya, pasal 5 ayat 1. Kita suka menyampaikannya atau menyatakan dalam liturgi-liturgi waktu kita Natal gitu. Mika 5 ayat 1 berkata, "Hai engkau Betlehem Efrata, engkau bukanlah kota yang kecil. Sebab daripadamu katanya akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel." Jadi kau bukanlah kota yang terkecil lagi. Hai yang terkecil dari kaum Yahudi, kau bukan lagi yang terkecil. Belum lagi Nabi Yesaya 9 ayat 5-6 berkata, seorang anak telah lahir bagi kita. Ya, itu luar biasa. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi ada dinantikan begitu. Sampai-sampai juga kalau kita membaca Abraham sekalipun sudah merindukan akan datangnya nanti. Kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 misalnya. Abraham, bapakmu bersuka cita, kata Yesus, bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Jadi Abraham sudah tahu bahwa nanti itu akan datang. Orang yang dijanjikan itu nanti gitu. Bayangkan saudaraku, Abraham ribuan tahun sebelum Yesus datang. Musa lagi misalnya, kalau kita melihat Ibrani 11 ya. Misalnya kita lihat ya Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Ternyata Musa pun sudah bisa melihat jauh ke depan bahwa nanti itu ya ada seorang yang luar biasa. Dia lebih suka menderita karena Kristus. Ayat ini karena Kristus. Setelah perjanjian baru disebutkan Kristus atau Yesus itu sendiri. Tapi di perjanjian lama mereka masih belum. Jadi masih dijanjikan tentang kedatangan Kristus itu. Di perjanjian baru kita percaya kepada Yesus yang telah datang itu. Wah, luar biasa saudara. Keyakinan Anda harus kokoh bahwa ternyata dari mulai sejak awalnya sampai selanjutnya sampai terus dalam kitab kita perjanjian lama perjanjian baru itu semua berbicara di dalamnya tentang Yesus sebenarnya. Cuma dalam perjanjian lama dia tidak dinyatakan namanya langsung. Dia masih sering disebutkan sebagai Mesias yang dijanjikan. Tetapi dalam perjanjian baru itulah langsung dikatakan tentang Yesus anak Allah. Jadi sebenarnya beritanya itu Injil semua. Tentang Yesus yang nanti janjikan dengan Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Jadi betapa luar biasanya Yesus kita itu saudara-saudaraku. Dia sudah dari awalnya itu dinyatakan luar biasa. Untuk kita, disiapkan untuk kita. Keturunan perempuan, tadi kata kitab Kejadian. Keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan? Ingat bahwa Yesus kita lahir ke dalam dunia. Dia dari atas. Yohanes 8 bilang, aku berasal dari atas katanya. Aku dari atas, kamu dari bawah. Dari atas itu artinya dari surga dia turun ke bawah, ke bumi. Ke dalam dunia ini. Dia bukan datang itu atau lahirnya dari hasil hubungan suami istri. Bukan. Tapi dia ada dalam dunia. Itu kata Alkitab dikandung oleh Roh Kudus. Jadi di dalam rahimnya Maria dia ada, janin itu ada di dalam. Jadi Allah kita meminjam rahimnya Maria sebagai tempat di mana dia akan lahir sebagai manusia. Itu sebabnya dikatakan keturunan perempuan, tidak dibilang keturunan laki-laki. Karena Yesus kita bukan hasil dari hubungan suami istri. Anda mengerti maksudnya? Wah, luar biasa. Keturunan perempuan itu menunjuk kepada Yesus kita yang luar biasa.
yang lahirnya memang melalui rahim seorang perawan Maria bernama Maria. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita mengerti akan ini, kita bisa merenung dan kita bisa menghayati. Luar biasa Tuhan itu. Betapa dia mengasihi kita manusia ini. Dia menyayangi kita. Sehingga kita punya keyakinan yang kokoh dalam diri kita. Betapa Yesus kita itu mau datang ke dalam dunia. Sungguh itu karena kasihnya yang luar biasa. Jadi saudara-saudara harus mengerti. Selanjutnya, tadi dari binatang harus dibunuh untuk mengambil kulit pakaiannya dikenakan pada manusia itu. Jadi darah harus tertumpah menutupi ketelanjangan manusia. Menutupi dosa itu, menghancurkan kuasa kegelapan, menyelesaikan dosa, itu darah harus tertumpah. Darah harus tertumpah itu artinya kematian memang harus terjadi. Ingat saudara-saudaraku, tadi Tuhan berkata, kalau kau makan buah itu, artinya dia melanggar perintah itu, melanggar perintah Tuhan, maka mati. Kalau kamu makan itu, kamu pasti mati. Jadi memang upah dosa maut, kematian. Jadi kalau begitu, bagaimana menyelesaikan dosa itu? Ya harus melalui kematian. Harus ada yang mati, yang darahnya harus tertumpah. Siapa itu? Itulah Yesus kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Untukmu dan untuk saya. Untuk dunia ini. Karena Yesus mati untuk seluruh dunia. Dia mati bukan untuk satu orang, dua orang saja. Karena kasihnya. Jadi Yesus kita, ingat ya saudaraku, dia memberikan nyawanya, darahnya tertumpah. Dan kemudian dia matinya sangat mengerikan. Itu bukan sekedar hanya kisah biasa. Nah ini orang sukanya di situ tuh. Ngomong ya Yesus mati di kayu salib. Ya udah. Ya dia bangkit pada hari ketiga. Tidak seperti itu. Anda harus mampu menghayatinya dengan benar. Dosamu dan dosaku diselesaikannya. Kalau 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata itu luar biasa sekali. Bahwa kita ini ditebus dari cara hidup nenek moyang kita yang hidupnya sia-sia itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas perak permata. Tapi dengan darah Kristus yang mahal. Kata mahal itu harus kita pegang. Darah Kristus yang mahal. Mengapa mahal? Kita harus tahu, sebagai contoh saja ya. Misalnya, di satu tempat itu tidak ada barang yang diperlukan oleh masyarakat. Apa yang terjadi? Maka barang itu kalau ada harganya mahal. Kenapa? Karena sangat sedikit barang itu. Langka barang itu. Jadi kenapa darah Yesus mahal? Karena nggak ada yang lain. Hanya itu satu-satunya. Darah yang suci. Ingat, berdosa manusia ini harus diselesaikan dosa itu dengan yang suci. Nggak mungkin yang berdosa menyelesaikan non berdosa. Tak mungkin. Tak mungkin yang berdosa menyelesaikan dosa-dosa. Tak mungkin. Ingat, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa bukan dosa-dosa. Satu dosa saja itu udah maut. Itulah tadi makan buah terlarang, satu dosa maut. Bukan dosa-dosa, bukan banyak dosa. Itu sebabnya tidak bisa engkau menyelesaikan dosamu itu dengan berbuat baik. Bohong itu. Engkau bisa menyelesaikan dosamu dengan berbuat baik. Itu kebohongan yang paling sangat mendasar dibagikan setan pada hari-hari ini. Dari dulu, maksud saya juga dari dulu sampai hari-hari ini. Engkau bisa menyelesaikan dosamu dengan engkau berbuat baik. Tak ada itu. Tak mungkin. Engkau hanya bisa diselesaikan dosamu dengan pengorbanan darah yang suci. Dan satu-satunya itu adalah darah Yesus yang mahal. Itulah darah yang mahal itu. Jadi kau harus
kokoh keyakinanmu akan Injil itu. Kau harus taruh dalam dirimu bahwa ya, Yesus yang menyelesaikan semua dosaku. 1 Petrus 3 ayat 8 berkata, ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi saudaraku, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dosa yang mana yang diselesaikannya itu? Dosa yang lalu, masa lalu, yang sekarang, dan juga yang akan datang. Diselesaikannya semuanya pelanggaran. Jadi dosamu dan dosa saya sudah selesai. Jangan mau lagi engkau ditipu oleh iblis dengan tuduhan-tuduhannya. Lalu ada yang berkata, tapi Pak kalau begitu Pak, tidak usahlah kita lagi berbuat baik. Ya nggak apa-apalah kan, udah diselesainya semuanya. Berdosa pun kita kan nggak apa-apa. Oh, engkau keliru saudaraku. Engkau keliru. Orang kalau sudah menerima kasih Kristus di dalam dirinya, kasih Allah di dalam dirinya itu, dia menerima karya keselamatan itu, dia akan sangat-sangat menghargai itu dengan tidak suka-sukanya melakukan dosa. Itulah bedanya. Jadi perbuatan baik itu untuk apa? Nah, ada pertanyaan. Jadi untuk apa berbuat baik, Pak? Salahkah kita berbuat baik? Bagus kalau kita berbuat baik. Cuman tujuan Anda berbuat baik itu apa? Kalau tujuan berbuat baik itu untuk masuk surga, itu nggak mungkin. Tidak bisa engkau berbuat baik. Tidak bisa engkau berbuat baik untuk masuk surga. Tidak akan pernah bisa. Kalau engkau ditangkap polisi, lalu kau akan divonis hukumanmu minggu depan. Kau ditangkap. Kau akan masuk pengadilan. Lalu kemudian engkau berkata, aku mau berbuat baik lah. Lalu kau berbuat baik, melakukan semuanya dengan benar, kau kerjakan sebaik mungkin. Lalu kau katakan kepada hakim, Pak Hakim, aku memang sudah salah. Pak Hakim bilang, kamu harus dihukum karena kesalahanmu itu. Dihukum engkau 2 tahun penjara. Lalu kau bilang, tapi Pak Hakim saya sudah berbuat baik selama 1 minggu ini. Saya sudah menyampaikan sesuatu yang baik, perkataan saya sudah baik. Saya sudah nolong-nolong orang. Apa kata hakim? Nggak bisa. Dosamu tetap harus kau tanggung. Hukuman tetap dijalankan. Jadi perbuatan baikmu tidak pernah menyelesaikan dosa-dosamu. Jadi saudara-saudaraku, kalau begitu berbuat baik itu apa? Berbuat baik Anda itu yes. Tetapi justru kau harus ingat Bapak, Ibu, teman-teman saudaraku semuanya. Bahwa berbuat baik itu buktinya bahwa engkau sudah diselamatkan sebenarnya. Bahwa engkau sudah menerima karya keselamatan Kristus. Maka engkau akan menikmati hidupmu dengan penuh sukacita. Dan sebagai kau begitu menghargai karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi dirimu, kau mengerjakan perbuatan baik. Jadi saya tidak percaya berkata bahwa orang yang sudah diselamatkan terus dengan seenaknya saja dia berbuat dosa. Itu keselamatannya perlu dipertanyakan itu. Jadi Anda dan saya hari ini patut bersyukur. Keyakinan Anda harus kokoh akan itu hari ini. Jangan mau diombang-ambingkan oleh rupa pengajaran yang lain. Ataupun oleh selalu datangnya tuduhan-tuduhan iblis pada dirimu. Bersyukurlah engkau dalam hidupmu. Dan nyatakan kepada Tuhan. Syukurmu itu dengan kau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Bagaimana Pak kalau tiba-tiba saya jatuh ke dalam dosa? Ingat ya, jatuh ke dalam dosa sangat berbeda dengan hidup di dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa bisa saja, tapi kalau hidup di dalam dosa engkau pasti tidak akan bisa lagi. Engkau pasti akan menggelepar, sama seperti ikan kalau dilemparkan dia ke air, dia hidup. Begitu diambil, taruh dia di tangan, dia pasti menggelepar. Karena enggak di situ habitatnya. Maka ketika engkau sudah di dalam Kristus, kau sudah disucikan, kau percaya pada karya keselamatan itu di dalam Kristus Tuhan,
Karena dia sudah mati di kayu salib, menyelesaikan dosamu dan dosa saya. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menyelesaikan, mengalahkan musuh yang terakhir. Itulah maut itu, kematian dia harus taklukkan. Dan kemudian kita menerimanya dalam hati kita dan percaya. Wow, saya percaya sekali. Ketika engkau jatuh ke dalam dosa, engkau tidak akan tenang hidupmu. Engkau akan mulai menggelepar. Dan akhirnya engkau cepat-cepat kembali lagi ke habitatmu, yaitu kembali ke Tuhan dan mohon pengampunannya. Saya percaya sekali akan hal itu. Jadi ayo saudara-saudaraku, kokohlah akan keyakinan akan Injil itu. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Penderitaan, Yesus sudah menyelesaikan semua kutuk dosa, sakit penyakit di kayu salib. Pada waktu dia sudah menyelesaikan itu, kalimat terakhir di kayu salib, dia berkata, tetelestai. Tetelestai itu artinya sudah selesai. Jadi sudah selesai, ditanggungnya dosa-dosamu dan semuanya. Dan musuh yang terakhir ditaklukkannya adalah maut tadi, kematian. Itu musuh yang terakhir karena tadi upah dosa maut, kematian harus ditaklukkannya dengan cara bangkit pada hari yang ketiga. Menyelesaikan semuanya. Maut itu pun ditelannya. Bangkit dia dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita semuanya. Kokohlah engkau akan itu. Percayalah engkau akan hal itu. Sungguh-sungguhlah yakini bahwa Yesus itu menjadi seorang yang sangat spesial dalam hidupmu. Allah kita, dia kudus, dia adil, tapi dia juga kasih. Manusia harus dihukum. Manusia harus menerima penghukuman karena dosa itu. Tapi di satu sisi Allah kita, dia kasih. Dia tidak mau engkau dan saya binasa, engkau dan saya menerima penghukuman itu. Tapi juga dia kudus, tidak bisa kita bergabung bersatu dengannya. Dengan yang namanya dosa, kita yang berdosa dengan kudus gitu. Dia Allah yang kudus. Kekudusan tak bisa nyatu dengan dosa. Apa yang harus dilakukannya? Kodratnya memang seperti itu. Dia harus adil, dia kasih, dia kudus juga. Bagaimana ini? Menyelesaikannya. Yesus menyelesaikan semuanya. Dengan dia mati, dia menanggung semuanya yang harusnya bagian kita. Karena kita yang harus dihukum itu. Dia mau. Dia yang orang yang benar menjadi tidak benar. Orang yang suci menjadi berdosa karena kita. Ditanggungnya. Seharusnya kita yang mati binasa di situ. Seharusnya kita yang harusnya dihukum di situ. Tapi dia yang menerima penghukuman itu. Untuk kita. Demi kita. Itulah karena kasihnya. Dan kemudian pada ayat tadi 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya membawa kita kepada Allah. Sehingga waktu Allah melihat kita. Dia tidak melihat kita lagi. Tapi ada Kristus di dalam kita. Ada Yesus yang sudah menyucikan dosa-dosa kita. Sehingga kita diterima kepada Allah. Diterima oleh Allah. Kita dibawa kepadanya. Wah, luar biasa. Akhirnya kita bisa bersekutu dengan Allah lagi. Makanya saya percaya sekali. Orang yang sudah menerima kasih karunia. Injil itu kokoh dalam dirinya. Dia percaya karya keselamatan itu dalam dirinya. Dia akan punya hubungan yang terus dia bangun dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena dia sudah mengecap betapa baiknya Tuhan menyelesaikan dosa-dosanya. Dan dia punya hubungan dengan Allah. Punya persekutuan yang lebih manis lagi dengan Tuhan. Dia tidak lagi berdoa seperti dulu doanya waktu dia doa yang berdosa. Dan dia penuh dengan ketakutan. Tetapi berbeda setelah Yesus menyelesaikan dosanya. Dia datang kepada Allah dengan pengertian bahwa dia sudah diselesaikan dosa itu. Dia sudah disucikan dengan darah Yesus. Sehingga dia bisa bersekutu dengan Tuhan begitu manisnya. Oleh karena itu, saya akhiri hari ini. Mari, kokohlah keyakinanmu akan Injil itu dalam dirimu. Dan saya berharap kita semuanya bertumbuh terus lagi di dalam
keyakinan akan Injil ini. Jangan berhenti hanya engkau sekedar tahu tentang Yesus. Tapi coba engkau menghayatinya dalam dirimu. Renungkan dengan baik bagaimana karyanya. Bagaimana sebenarnya pengorbanannya untuk hidupmu dan hidup kita semua dalam dunia ini. Yesus baik, dia ingin sekali engkau diselamatkan. Dan Yesus ingin sekali juga engkau kembali kepadanya, bangun hubungan dengan dia. Pada akhirnya ketika saatnya tiba dan ketika engkau sudah mengerti kokoh keyakinanmu, beritakanlah Injil ini kepada semua orang juga. Beritakan kepada temanmu, beritakan kepada saudara-saudaramu supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, dan saya akhiri, mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan yang sederhana ini. Kami belajar sebuah kebenaran yang teramat penting dalam kehidupan kami. Bahwa keyakinan kami harus kokoh akan Injil. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami semua semakin mengerti. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah kiranya kebenaran ini semakin Kau sampaikan lebih lagi melalui Roh-Mu yang kudus kepada setiap hati kami. Dan kami berdoa, kami akan terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan terus maju lagi sampai kami juga memberitakan Injil kepada semua orang. Oleh karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Salam. Salam.